Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama saya Bima Desandra Panda dengan NIM 1234950. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan LabVIEW ESP32 Database SQL dengan pengaplikasian dasar di LabVIEW. Jadi kita akan sebelum masuk ke pengaplikasiannya kita akan berkenalan dulu dengan LabVIEW ESP32 dan Database SQL. Jadi LabVIEW adalah singkatan dari Laboratorium Virtual Instrument Engineer Workbench, yang dimana perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali instrumentasi, serta otomasi industri yang pertama kali dikembangkan oleh Perusahaan Nasional Instrumen pada tahun 1986. LabVIEW sendiri itu memiliki 3 komponen penting yang akan kita pakai nanti pastinya, yaitu ada front panel, di mana front panel ini berfungsi sebagai interface atau kontrol, dan diagram blok ini fungsinya untuk pemrogram kita. Jadi kita akan program di situ dan mengontrolnya dengan front panel. Dan para konektor ini adalah panel yang menghubungkan front panel dengan diagram blok. ESP32 adalah microcontroller ramah kantong yang dan hemat dengan WiFi dan dual mode Bluetooth terintegrasi generasi ESP32. ESP32 ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi IoT dan juga biasanya dalam pengaplikasian kontrol dasar gitu. Kayak kita ingin membuat suatu sistem uh, suatu sistem keamanan atau suatu sistem itu ini bisa digunakan. Dan kemudian ada database dan SQL. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dan SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan manipulasi database relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari database. Setelah itu kita akan masuk ke pengaplikasian dasar LabVIEW. Jadi di sini ada contoh soal atau contoh project di mana kita akan buat rangkaian view untuk perhitungan data random sebanyak 50 data yang datanya akan disimpan dalam waveform graph atau graphic waveform. Oke, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke LabVIEW. Kita masuk ke LabVIEW. Masuk ke LabVIEW ini sudah masuk ke LabVIEW. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kita create project, yang dimana project ini akan berisi tentang banyak banget VI, atau kita bisa langsung aja CTRL-N. Di sini saya akan menggunakan opsi yang kedua, CTRL-N, karena project yang saya gunakan ini hanya membutuhkan satu PI. CTRL-N. Di sini. Oke, di sini kan sudah terlihat yang dimana tadi ada 3 komponen penting, dimana ini front panel, dimana ini adalah untuk mengontrol, bisa kita di sini ada mengontrol lampu, misalnya menggunakan boolean ini bisa di switch kiri kanan. Kalau kita nyalakan ini kita bisa switch kiri kanan gitu. Di situ karena kita disuruh, habis itu kita ada blok diagram. Di sini tempat untuk kita memprogram ada banyak sekali jenis-jenisnya. Ada struktur ini, while loop, for loop, ada array, ada cluster, number array, boolean, string, dan perbandingan atau perbandingan. Ya, jadi karena soalnya tadi diminta untuk membuat data, jadi kita dengan waveform, jadi ada dua yang kita gunakan, yaitu waveform map ini dimana ini akan ngebaca data kita setelah program kita yang kita buat tuh sudah selesai. Sementara ada lagi waveform chart. Waveform chart ini digunakan untuk membaca data secara real time. Jadi dia bisa membaca grafik ini kalau sudah sampai 50, waveform map akan membuat grafiknya. Gitu. Jadi yang pertama kita buat itu adalah
di numerik random number. Upper bound ini adalah batasan maksimal random number yang kita inginkan. Jadi random number ini ya random numbernya, tapi punya maksimal. Buat maksimal dia 50 aja, dan minimalnya itu adalah 0. Nah, di sini bisa diganti juga kalau mau U64 atau I64. I64 ini bisa bagian terendahnya bisa sampai minus 100. Kalau ini cuma bagian terendahnya cuma sampai 0. Jadi kita hubungin ini number ke sini. Nah, kalau ini juga bisa dihubungin tapi harus ada di luar loop. Kenapa nggak bisa dihubungin? Karena ini adalah beda tipe dan beda juga cara itu. Jadi nggak bisa secara real time membaca random number ke waveform. Nah, setelah ini kita akan membuat for loop. Kenapa harus for loop? Karena kan kita hanya memerlukan 50 data dalam 50 kali iterasi. Jadi for loop ini tidak berjalan terus menerus. Jadi setelah iterasi ke 50 selesai atau perhitungan ke 50, ia akan selesai dan membaca langsung. Jadi kita akan tulis saja di sini. Dan kita buat 50. Dan ini bisa kita hubungin dari sini ke waveform. Kita bisa langsung mulai aja di sini. Ini ada di sini ada run, di sini ada untuk execution atau data itu dari mana. Review ini sama seperti pengalaman biasa, jadi itu kayak flow dari dari yang awal ke kanan atau dari bawah ke atas. Jadi kita coba ya di sini di run ini klik. Nah, di sini kita bisa lihat sampai home chartnya langsung ngeklik membuat 50 data. Kenapa bisa sangat cepat? Karena kita tidak menambahkan delay. Kalau kita nambahin delay di sini kita buat 100, maka waveformnya akan dibuat secara uh, bergantian selama 100 misalkan. Kita clear. Kita ulang lagi. Tapi sekarang kita dibeli di display format saja. Lalu bentuk ini itu kita coba. Dan setelah beli sudah 50, maka data di waveform bootnya akan ngeprint data dari ini. Gitu. Jadi kita bisa nambahin juga misalnya scale, temnya kapan, gitu kapan gitu. Oke, mungkin sekian dari video dari saya. Mungkin sekian video pemaparan dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.